Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji beserta syukur kehadirat ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadirat alam Sayyidil Wujud, Sayyidil Kaunain, Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pada sahabat saya, saudara saya Ustaz Abbas, yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Saya hormati kepada rekan-rekan Majelis Ta'lim Sabarul Mustafa yang sama-sama saya cintai dan Allah muliakan. Alhamdulillah di malam hari ini kita masih bisa duduk di majelis ilmu, masih bisa melangkahkan kaki kita menuju majelis ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena subhanallah luar biasa, ngaji itu paling malas ya, paling malas ngaji. Namun ngaji itu pahalanya sangat besar, sampai-sampai Allah menjamin orang tersebut duduk di majelis ilmu, orang tersebut disejajarkan, disamakan orang tersebut ketika menjalankan ibadah 1000 rakaat yang Allah terima. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kadang-kadang kita ibadah, kadang-kadang jauh diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita salat, kita ngaji, kita puasa, kita zakat, tapi hati kita kadang-kadang suka ada iri dan dengki. Itu tandanya salat kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena sebagian ulama mengatakan salat itu adalah doa. Sini dalam kitab Qutbun Nafis menerangkan as-salatu lughatun. Salat menurut lughah itu ad-du'a bi khairin. Salat menurut lughah itu adalah sebuah doa. Kenapa bisa disebut sebuah doa? Karena yang setiap kita ucapkan untuk melaksanakan salat 5 waktu, dari mulai awal kita cuci tangan sampai cuci kaki, itu semuanya doa. Sampai kita mau masuk masjid, semuanya doa. Doa bi khairin, doa dengan yang paling indah, paling bagus, paling baik. Doa yang paling baik disusun oleh para alim ulama. Di dalam hadis nggak ada bacaan wudu, nggak ada. Adanya di mana? Di ijma ulama. Banyak karangan-karangan para ulama, cara berwudu seperti ini, cara istinjanya seperti ini. Ya, kita diperintahkan untuk membacakan doa. Salat itu adalah doa. Kalau menurut logat itu adalah doa bi khairin, doa yang bagus. Menurut logat, menurut umum bahasa kitanya. Kalau bahasa Inggrisnya seperti itu bahasa kitanya. Ya, doa yang
yang baik. Salat itu adalah doa yang baik. Cuma kadang-kadang orang kasih ya suka salah pemahamannya. Udah aja kita mah nggak usah niat, karena udah niat kita di dalam rumah. Ya, karena semua yang kita ucapkan itu doa. Udah aja kita di dalam rumah udah. Jadi sampai masjid gak usah niat lagi, jangan. Ya, syar'an dan menurut syarat salat itu menurut syarat aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir. Menurut syarat salat itu adalah aqwalun, ucapan, wa af'alun, ucapan dan suatu perbuatan harus diiringi dengan perbuatan, muftatahatun bitakbir, dan diawali dengan pembukaan mengucapkan takbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil mengangkatkan tangan. Ini perbuatan. Ya, dan nanti akan dijelaskan ada berapa rukun sholat. Nanti akan dijelaskan bahwa rukun sholat ini terbagi 3 bagian. Ada yang namanya rukun fi'li, ada yang namanya rukun qauli, ada yang namanya rukun qalbi. Apa sih rukun qauli itu apa? Rukun qauli itu adalah asal kata dari qaulun. Qaulun itu ucapan. Ya, ucapan. Fi'lin atau fi'lun atau rukun fi'li adalah perbuatan. Kalau bahasa kita ini gerakan. Ya, ruku, mengangkatkan tangan, sujud, ya. Itu rukun fi'li, rukun yang bangsa perbuatan. Ada yang namanya rukun qalbi, ya, rukun hati namanya. Yang pertama niat, yang kedua tertib. Itu rukun qauli, cuma 2. Af'alun wa af'alun, aqwalun wa af'alun muhtatahatun bitakbiri. Salat itu menurut syarat adalah sebuah ucapan yang dibarengi dengan perbuatan. Contoh, kita sambil mengucapkan Allah, tangan kita gerak, tangan kita, ucapan diiringi dengan perbuatan. Tangan kita nih bergerak nih, perbuatan Allah sambil diiringi dengan membuka baca takbir kepada Allah. Allahu Akbar. Tuh perbuatan, ucapan dan perbuatan yang diiringi dengan membuka takbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takbiratul ihram. Seperti itu. Itu namanya salat menurut syarat menurut agama. Ya, yang tadi salat menurut lughah, yaitu doa bi khairin, doa yang baik, yang paling baik. Ya. Salat menurut syarat aqwalun wa af'alun muhtatahatun bil takbirati atau bit takbiri. Ucapan diiringi dengan perbuatan yang dibuka dengan mengucapkan takbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil mengucapkan takbir. Ya, kita ruku Allahu Akbar, terus mengucapkan takbir. Ya, duduk di antara 2 sujud, mengucapkan takbir. Ya, jangan sampai, makanya ya ada sebuah hadis Rasulullah SAW
yang mengatakan orang yang sholat tidak mengucapkan takbir, orang tersebut sangatlah sombong sekali. Pang sombong-sombongnya di dunia orang yang mengerjakan sholat 5 waktu tak mengucapkan takbir kepada Allah. Diem baik digerak kayak patung. Ya, mayat bergerak. Ucapin lisan kita selagi lisan kita bisa berbicara Allah. Coba nanti itu melatih kita nanti pada saat kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena subhanallah sakaratul maut itu luar biasa. Luar biasa. Bahkan yang susah jalankan sakaratul maut itu mengucapkan Allah aja susah. Makanya kita dibiasakan dari sekarang nih, ya, ketika sholat kencengin suaranya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan pelan-pelan. Ya, jangan malu-malu sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Insyaallah ya, kita lanjut. Arkanu sholati sab'ata asyara. An-niyatu wa takbiratul ihram wal qiyamu fil fardhi wa qira'atul Fatihah والركوع والطمأنينة فيه والاعتدال والطمأنينة فيه والسجود والطمأنينة فيه والجلوس بين سجدتين والطمأنينة فيه وتسجيلة الأخير والقعود في صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والترتيب. Bermula rukun sholat itu sab'ata asyara. Ada berapa? Sab'ata asyara. Bahasa Inggrisnya 17. Hah? Pitu berapa tuh pitu? Sada Abbas tahu dia. Ya. Kalau dulu belajar gini, arkanus sholati utawi piro-piro rukun sholat iku sab'ata asyara. Pitu welas. Benar enggak Ustaz? Ya, itu welas, yaitu 17. Ya, sab'ah itu berapa? Sab'atun tuh 7 asyara welas 10 asyrun, ya, 7 tambah 10 17, ya, sab'ata asyara, ya, pitu welas 17. Yang pertama an-niyatu, yaitu niatnya gimana sih? Ya, kebanyakan nih kita yang tertipu adalah niat. Misalkan nih, ya, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allah. Kadang-kadang kita mendengar sarjaku, diucapin sarjaku sholat pada zuhur 4 rakaat ma'muman lillahi ta'ala. Padahal itu bukan, ya. Usolli fardhu zuhri itu adalah talaffuz niat, bukan niat. Sama dengan puasa. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri ramadhana hajihi sanati lillahi. Dalam hati kita sahjaku aku niat puasa esok hari di bulan suci Ramadan, ya, 1 bulan penuh atau besok hari perlu karena Allah. Hati kita yang berbicara.
Kadang-kadang dia sholat sunat tarawih, biasanya nih imam juga sih yang bikin rusuh, ya. Ketika terakhir baca doa Astaghfirullahaladzim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sama ghadin ada ibadu syahri Ramadhan di sanatillahi ta'ala sallallahu alaihi. Kapan mau niatnya? Ya, kasih jeda dulu sedikit. Makanya jangan bangun dulu. Niat dulu, niat kita dulu beresin. Jangan ikut-ikut bubar, ya. Imam mengucapkan talafuz niat, kita di dalam hati sajaku, aku niat puasa esok hari di bulan Ramadan perlu karena Allah Ta'ala. Sudah beres baru sallallahu alaihi. Seperti itu, ya. Jangan buru-buru beresin, karena niat kita dulu beresin baru. Begitu juga sholat, sama. Ketika kita mengucapkan Allah, hati kita sajaku, aku sholat fardu zuhur, bawa zuhurnya fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, makmum atau kalau sendiri itu tunai karena Allah. Ya, itu di dalam hati. Setelah selesai di dalam hati baru bar. Jangan bar dulu kalau hati kita belum selesai. Allah. Pernah ada seorang santri, dia benar-benar nggak paham. Kata gurunya, selesaikan dulu niatnya baru bar. Akhirnya ini santri lupa sampai kedengeran sama santri-santri belakang waktu sholat, mana paling depan lagi. Allah, itu santri lupa niatnya terus. Dia ingat sama gurunya, kata gurunya, kalau belum selesai niatnya jangan bar dulu. Terus aja dia Allah sampai gemetar-gemetar, sampai suaranya habis. Ya, karena Masya Allah ini luar biasa. Santri itu banyak pengalaman, ya. Banyak cerita, banyak pengalaman luar biasa, ya. Hati-hati rekan-rekan semua. Niat, jangan disepelekan niat. Karena subhanallah luar biasa. Banyak orang yang sholat tapi tidak pernah memperhatikan tentang niat. Ada yang berbicara niatnya udah aja tadi di rumah, sekarang Allahu Akbar. Jangan, ya. Niat itu harus dibarengi dengan perbuatan. Ya, niat itu harus diiringi ucapan dan perbuatan. Ya, harus dibarengi. Allah, hati kita di dalam berbicara. Sajaku sholat zuhur, ya, 4 rakaat menghadap kiblat, makmum karena Allah Akbar, baru. Jangan buru-buru. Kadang-kadang kita pengen buru-buru sholat. Ya, pelan-pelan. Ya. Banyak tadi, baru nomor 1 ya. Wasani wa takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Yang selanjutnya wal qiyamu bil fardhi. Yang selanjutnya berdiri betul, berdiri tegak. Berdiri tegak, gak boleh goyang-goyang, ya. Di dalam sholat fardu wal qiyamu, berdiri di dalam sholat fardu, gak boleh goyang-goyang. Kadang-kadang senggol-senggolan ini mah. Lagi ojos, saling kita pinjam kaki, ya. Gitu, ya. Yang selanjutnya wa qiraatul Fatihah, membaca surat Fatihah atau ayat Fatihah, membaca surat Fatihah. Wa qiraatul Fatihah, membaca ayat Fatihah, membaca surat Fatihah. Karena Fatihah ini wajib, yang ada di dalam rukun ini semuanya wajib.
jangan sampai kita tinggalin. Di antaranya niat, terus takbiratul ihram, terus berdiri tegak, jangan goyang-goyang, ya. Terus membaca apa teh? Fatihah. Berapa tuh? Hah? Berapa? 4. Warruku, yang selanjutnya ruku diibaratkan seperti ini nih. Ya. Jangan terlalu ke bawah nih, jangan terlalu ke atas nih. Diibaratkan kalau misalkan ada gorengan di kepala itu, gorengannya nggak jatuh. Ya. Misalkan Sandi lagi sholat, ya maklum tuh punduknya ditaruhin gorengan, ini gorengannya nggak jatuh, itu bagus rukunya, ya, rukunya bagus, harus seperti ini. Pak Ustaz, saya nggak bisa belajar di rumah kan ada kaca, belajar di kaca cara sujud, ya itu. Yang selanjutnya wa tuma'ninatu fi, tuma'ninah di dalam ruku. Apa sih tuma'ninah? Siapa yang tahu tuma'ninah? Hah? Berdiri tegak. Kalau berdiri sejenak mah itu bukannya tumanina, itu namanya istirahat. Berhenti sejenak. Apa? Nih, cewek dulu nih, akhwat dulu. Tumanina apa sih? Berhenti sejenak setelah bergerak. Iya, Pak Ustadznya nggak dengar kayaknya. Berhenti sejenak setelah bergerak, ya. Seperti kita Allahu Akbar, udah tuh kita nggak bergerak. Itu namanya tumanina. Kalau kita masih garu-garu, masih lihat handphone dulu, ya, aduh ini ada WA, ya, itu namanya bukan tumanina, ya. Tumanina di dalam rukun salat ini adalah wajib. Kalau kita tinggalkan, kalau kita goyang-goyang salatnya, ya, mentang-mentang mengocos di kamarnya sendiri salatnya, goyang-goyang, ada yang lihat ini ya, goyang-goyang. Jangan. Kita ketika kita sedang sholat wajib, sholat sunat, itu kita berhadapan bukan dengan polisi, bukan dengan guru sekolah, bukan dengan guru ngaji, bukan. Tapi kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tundukkan wajah, kita harus tundukkan. Karena apa? Kita malu berlumuran dosa, kita tundukkan, ya Allah. Makanya di sejadah suka ada gambar masjid, gambar Ka'bah. Kita tuh bisa lihat bahwa kita ini adalah manusia yang berlumuran dosa. Jangan ke atas mulu, ke bawah lihatnya, ya. Tuh. Lanjut. Wal i'tidalu. Yang selanjutnya i'tidal. Nah, sekarang anak cowok nih. Jadi akhwat udah bisa jawab. Yang namanya tumanina apa tadi akhwat? Berhenti sejenak setelah bergerak. Tadi Ali jawabnya diam setelah bergerak, sama baik, ya. Sekarang anak cowok, i'tidal itu apa? Hah?
Nanti i'tidal itu apa? Kalau tumanina diam setelah bergerak. Kalau i'tidal merupakan gerakan setelah ruku. Merupakan apa sih? Kecos. I'tidal itu apa? Berdiri setelah ruku. Berdiri Setelah setelah ruku. Sadabas. I'tidal itu apa? I'tidal itu apa Ustaz? I'tidal itu apa? Berdiri dari ruku. Tadi Aldi apa? merupakan gerakan. Sama wae kan. Merupakan itu. Merupakan harus diem aja diem. Oh diem. Habis dari ruku yang penting habis ruku. Rizki. I'tidal itu apa rizki? Allahumma alhamdulillah. Jangan buka-buka. Ya. Iya. Meluruskan badan dari ruku bisa juga. Ya. Diam setelah ruku. Itu i'tidal. Anak akhwat, siapa yang tahu i'tidal? Iya, kita harus tahu i'tidal itu apa. Tumanina itu diam setelah bergerak. Sekarang i'tidal itu adalah diam setelah ruku. Kita tuh ruku. Bangun Rabbana lakal hamdu Samawati hafal. Kalau yang sering salat pasti dilanjut ya. Wa tumaninatu fi. Tumanina setelah i'tidal tuh ya, setelah bangun dari ruku itu namanya i'tidal. Setelah i'tidal diam, itu namanya tumanina. Diam setelah bergerak. Wasujudu dan sujud. Wa tumanina fi. Tumanina setelah sujud. Wal julusu baina sajdataini. Yang selanjutnya duduk antara dua sujud. Tuh seperti apa? Tahiyat awal. Tuh ya, tahiyat awal. Wa tumanina fi. Dan tumanina fihi baina sajdataini. Tumanina di antara sujudan yang tadi itu tahiyat awal. Kalau di sini bahasa kitabnya sujudan loro, sujud yang kedua. Ya, sujudan loro itu apa? Sujud dua kali. Ya, pertama sujud terus duduk, sujud lagi. Setelah itu Fatihah yang pertama, atau tahiyat, bukan Fatihah tapi tahiyat awal. Tumanina di dalam tahiyat awal. Wa tasyahhudil akhir. Yang selanjutnya yaitu tahiyat akhir atau
tasyahud akhir. Nanti akan kita bahas ada berapa tasdidnya Fatihah. Ya, ada banyak tasdidnya Fatihah. Wal qu'udu fihi duduk di antara tahiyat akhir. Wassalatu ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya membaca salawat kepada Nabi. Sampai mana akhirnya salawat? Ya, sedikit-sedikitnya salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai situ assalamualaikum, sah salatnya. Tapi kalau sama sunatnya, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Oh ya, mau dilanjutin. Ada ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'ati. Ya muqallibal qulub, ya Rabb yang bisa membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, yang bisa membolak-balikkan hati, yaitu siapa? Allah. Yang terakhir masih ada dua lagi. Baru berapa tuh? Berapa? 16. Ayo, mari saja semua. Itu dia pasti. Baru 6. Tinggalan. Ya. Tadi yang ke-15 baca salam, baca salawat itu yang ke-15. Baca salawat atas Nabi yang ke-15. Yang ke-6-nya membaca salam. Sedikit-sedikitnya baca salam. Hati-hati nih, ada triknya juga baca salam. Hati-hati kita tertipu. Assalamualaikum baru nengok. Jangan sampai assalamualaikum. Jangan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Karena apa? Yang pertama baca salam wajib. Mimnya lapan assalamualaikum, karena sholat itu diawali yang pertama adalah hamzahnya lapan Allah, diakhiri mimnya lapan assalamualaikum. Itu sholat. Jadi nih ya, jangan sampai kita assalamualaikum warahmatullahi. Jangan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan asal ya, nengok juga jangan asal. Kumnya dulu, mimnya lafaz assalamualaikum, baru kita belok. Ya, jangan kadang-kadang kita nih ya, ojos mah imam muda assalamualaikum, dia udah di mana tahu, udah jalan ya. Assalamualaikum. Waduh, udah ada di lapangan. Paris Jumat. Kayak bocah Paris Jumat. Itu kalau salat Jumat tuh, kalau nengok assalamualaikum, katanya assalamualaikum. Nengok itu udah ada yang di lapangan. Bingung tuh assalamualaikumnya apa? Ya, hati-hati nih rekan-rekan semua ya. Mimnya lapan assalamualaikum itu adalah akhir sholat ya. Yang terakhir yang 17 at-tartibu, yaitu tartib.
Tertib itu apa? Antri. Tertib itu antri. Ya, misalkan dari mengangkatkan tangan dulu, terus kita apa? Berdiri betul dengan sempurna. Kemudian kita ruku, setelah ruku tidak, setelah kita sujud, duduk antara dua sujud terus rapi. Itu namanya tertib. Itu juga bahasa hati. Kalau kita hati kita nggak bersatu, maka kita nggak paham yang namanya tertib. Ini lama amat sini. Itu salat itu lama banget. Kenapa sih nggak langsung assalamualaikum? Ribet banget ya, segala Fatihah, segala ayat, segala macam itu nggak tertib karena hatinya nggak bisa menguasai bahwa sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan hati kita ke dalam keadaan sholat, jangan pikirin yang lain-lain, karena di dalam sholat ini ada dua. Yang pertama ya syaitan yang baik, yang kedua adalah syaitan yang buruk. Yang buruk ini nih banyak pengikutnya. Bahkan kita lagi dalam keadaan sholat, pikirannya mah di lapangan futsal. Ya enggak? Ada yang di mall, ada yang di pasar anyar, ada yang apa? Beli sebelah, iya, macam-macam dalam keadaan sholat. Kenapa? Masya Allah, godaannya sangat besar. Ya, makanya kita sebelum sholat ini dalam hati kita ucapkan 2 kalimat syahadat biar kita nggak diganggu. Ya, sholatnya biar khusyuk, biar ingat sama Allah, biar ingat sama dosa-dosa kita. Ya, subhanallah, luar biasa. Ya, insya Allah nanti yang 17 ini terbagi 3. Yang pertama rukun qauli. Apa rukun qauli itu? Adalah bahasa ucapan. Bahasa ucapan itu apa? Yang pertama mengucapkan takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar. Lisan kita mengucapkan takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua baca Fatihah. Yang ketiga baca tahiyat. Awal apa akhir? Akhir. Yang selanjutnya memberi salam. Berapa tuh? 4 apa 5? 1 takbiratul ihram. Yang kedua baca Fatihah. Yang ketiga baca tahiyat akhir. Yang keempat salawat dulu. Yang keempat baca salawat atas Nabi. Baru yang kelima mengucapkan itu rukun apa teh? Rukun qaulun ucapan. Ada yang namanya rukun fi'li. Itu bahasanya perbuatan. Semuanya ada 10. Ada 10. Yang pertama wal qiyamu bil fardhi, berdiri betul, berdiri dengan tegak jejeg.
Yang kedua ruku apa acak-acakan ya. Yang ketiga i'tidal. Oh just jagonya lagi begini mah. Sini dekat sini. Dan saya suruh ke depan nih. Ya. Berapa tadi? 3, 4. Sujud. Yang kelima duduk di antara dua sujud. Yang keenam tahiyat awal itu duduk di antara dua sujud. Berapa yang keenam? Duduk tahiyat akhir. Wal qu'udu fihi. Tuh, wal qu'udu kalau bahasa Ustaz Abbasnya lungguh. Wal qu'udu dan lungguh fihi ing dalam tahiyat akhir. Tuh, enggak Zat lungguh ya. Bahasa Jawanya lungguh. Lungguh itu duduk. Ya, duduk tahiyat akhir. Yang 4 lagi adalah tumanina. Oh. Berapa tuh? 9, 7, 8, 9, 10. Tumanina. Ada yang tumanina di dalam ruku, ada yang tumanina di dalam sujud, ada yang tumanina di dalam tahiyat, ada yang tumanina tahiyat akhir. Ini berikut. Tumanina itu termasuk rukun fi'li, bahasa bangsa perbuatan. Seperti apa? Diam setelah bergerak. Allahu Akbar. Diam nih, gak goyang-goyang. Tumanina tuh. Ya, karena apa? Ya, bangsa gerakan. Yang tadi ucapan cuma 5. 5 tambah 10 berapa? 15. 2 lagi. Yang 2 lagi adalah rukun qalbi, bangsa hati. Yang pertama adalah niat. Yang kedua tertib. Tuh, niat itu bangsa hati. Ya, wa mahalluha al-qalbi. Tempatnya niat itu di dalam hati. Usolli fardhu zuhri itu bukan niat, tapi talaffuz niat. Yang niatnya itu sah jatuh salat fardhu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Ya, di dalam hati itu yang harus kita ucapkan. Itu namanya niat. Ya, sedikit-sedikit. Tuh. Coba Pak Ustadz pengen tahu nih, rukun qalbi itu ada berapa rezeki? Ada berapa rezeki rukun qalbi? Pertama, niat. Apakah niat itu Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, dalam hati kita meniatkan sholat. Meniatkan sholat ya. Niat itu adalah suatu ucapan yang dibarengi dengan perbuatan. Yang kedua, tertib. Apa sih tertib teh? Berurutan. Kalau bahasa Sundana, anu dulu didulukeun, anu akhir diakhirkeun. Itu bangsa
ucapan. Ada berapa Aldi? Rukun kauli bangsa ucapan. Ada 5. 1. Acas. Rukun kauli bangsa ucapan. 1. Kata Aldi ada 5. Benar, ada 5. 1. Takbir apa? Takbiratul ihram. 2. Adit. 2. Hah? Baca Fatihah. 3. Sandi. Baca surat cinta. Ayo, apa-apa salah lagi. Namanya juga belajar. 3. Alum. 3. Alum. Ada 5. Yang 2 ini udah disebutin tuh. Takbiratul ihram, baca Fatihah. 3. Bang Bokle. 3. Sedabas. 3. Lagi A. Yang ketiga baca tahiyat akhir. Ya. Apa lagi nih? Rezeki. 4. Salam. Sama siapa? Salam sama siapa? Jadi salamin sama sampaikan. Hah? Ada nggak tadi Risma? Oh, nggak ada. Tadi salamin. Ya, yang keempat yaitu membaca salawat. Yang kelima baru membaca salam. Ya, tuh. Akhwat pada nulis, pada nyatet. Kalau ditanya pasti pada bicara. Kata apa? Lihat handphone, lihat catatan. Bagus, ya, bagus. Suatu saat nanti kalian bisa amalkan sama keluarga kalian, adik-adik kalian bisa amalkan. Karena ini sangat penting. Ini menyangkut kehidupan kita, ya, menyangkut ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita harus berhati-hati. Banyak orang yang sholat tapi nggak pakai ilmunya, ya. Akmaluhu mardudatun la tuqba. Baru capek-capek doang, ya. Jidat pada benjol, pada hitam, tapi nggak diterima ibadahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Salatnya nggak pakai ilmunya. Dari mana sih ilmu tentang sholat? Adanya di mana? Nggak mungkin adanya di pinggir jalan, nggak mungkin adanya di mall, nggak mungkin adanya di pasar, ya. Adanya di majelis ilmu. Kira-kira rekan-rekan ngaji kalau begini, kira-kira itu enggak? Itu ya. Karena Masya Allah, walaupun agak lama sedikit, subhanallah, juga minta maaf karena datang kemalaman. Tadi habis dari Citayam, karena tadi pagi seharusnya masuk jadwal pagi karena nanti menghadiri akad nikah Mas Musuk. Ya, alhamdulillah sudah sah menjadi suami istri. Kita doakan mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah nanti yang lain menyusul. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gak usah pacaran, ya. Ya.
Usut nggak pacaran. Karena apa? Dia bilang sama ingin wanita namanya ini putrinya ibu ini itu. Tapi sama dibilang jangan ditemuin. Kalau mau dia ditemuin, biar nanti yang sana. Selama proses pacaran ini dia nggak ketemu, cuma lewat handphone. Bahkan sudah seserahan pun nggak pernah ketemu. Baru ketemu tadi waktu nikah. Luar biasa, ya. Nah, berharap sih rekan-rekan seperti itu. Jadi jangan pacaran kelamaan, ya, buru-buru nikah. Ustaz ini malah lama banget cowok saya, ya ayahnya tungguin kalau seperti itu Pak. Ya, sabar. Minta sama Allah setiap habis sholat, ya Allah berikanlah kekasihku yang soleh. Seandainya perempuan yang soleha, ya Allah itu maha mempunyai segalanya. Apapun yang kita minta, kalau hati kita ikhlas maka Allah akan berikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan putus asa kalau kita diputusin cowok. Jangan putus asa kalau kita ditinggalin sama pacar kita. Jangan. Ini sudah qadar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena apa? Allah telah menyiapkan kalau perempuan pangeran buat kita, kalau laki-laki bidadari buat kita. Ya, Allah sudah siapkan. Allah sudah siapkan. Kalian jangan putus asa. Diputusin silakan, gak apa-apa, alhamdulillah. Mungkin Allah sudah siapkan buat saya. Seperti itu. Kita harus punya rasa husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Segalanya dari qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Ini Pak, kadang-kadang ya di sini cowok udah ya jangan. Nah, kemarin ada salah satu jamaah, Pak Ustaz, cowok saya seperti ini. Sama Pak Ustaz bilangin, tolong serahkan semuanya sama Allah, nanti Allah yang akan berikan jodoh buat kita. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Serahkan semua sama Allah. Serahkan semua. Kemarin ada juga yang minta istikharah, anak cowok nih. Anak cowok, ini anak cowok kemarin. Minta ini istikharah doa. Ya, alhamdulillah ya, istikharahnya berjalan dengan lancar. Tapi Ocus gak tahu nih. Jangan-jangan Ocus yang nanya nih. Ya, soalnya nggak ada nama. Ya, inilah qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan berkecil hati. Ya, insyaallah nanti kajiannya kita akan lanjut yang malam Jumat. Kita akan lanjut masih tentang bab sholat. Sholat ini luar biasa, ya. Sholat ini jangan kita sepelekan. Udah bisa, udah hafal ini dari kecil hafalannya. Jangan, ya. Ini ada ilmunya. Ilmunya harus kita pelajari. Jangan sampai sholat kita ini sampai puluhan tahun ya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita menjalankannya tidak pakai ilmunya. Pelan-pelan. Ya. Kalau nggak tahu bertanya. Ya, ada yang mau bertanya malam hari ini? Ada yang mau bertanya? Bajos? Halas. Paham ya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, ayah, enggak, silakan. Misalkan kita berpindah dari satu gerakan kan membaca takbir. Kan misalkan dari ruku ke i'tidal. Nah, baca takbirnya itu termasuk rukun yang diucapkan apa enggak?
takbir ini, takbir di dalam dari pindah antara rukun ke rukun itu bukan termasuk rukun. Karena apa? Itu termasuk sunnah takbir. Misalkan kecuali takbiratul ihram ya. Kalau takbiratul ihram itu wajib. Allahu Akbar itu dibarengi dengan niat. Tapi kalau yang lainnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, itu sunnah. Cuma kalau kita nggak baca itu, kita adalah orang yang paling sombong di dunia ini. Karena apa? Kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita sendiri nggak pernah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita paling sombongnya di dunia ini. Kalau salat dia mau, ayo ruku nggak mengucapkan Allah, tidak nggak mengucapkan Allah. Ya, paling sombongnya manusia di dunia ini. Kayak Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Lisan kita ini biar terdengar dengan kuping, minimal terdengar dengan kuping kita sendiri. Kalau kita sholat jadi makmum, ya kecuali jadi imam. Kalau jadi imam ini harus terdengar oleh makmum, ya paham? Ya, mengucapkan takbir selain takbiratul ihram itu adalah sunnah. Tapi kalau kita tinggalkan takbir tersebut, kita adalah manusia yang sangat sombong di dunia ini, yang paling sombong banget di dunia ini. Kita salat tidak mengucapkan takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, faham? Ya, alhamdulillah. Ada lagi? Boleh? Ya. Mana? Ketika waktu sholat itu kan ada waktu yang mustajab ya. Ketika kita untuk berdoa. Oh iya. Ketika kita ingin berdoa itu kan apa diucapkan atau cukup di dalam hati? Ketika doa-doa yang mustajab, di antaranya doa-doa mustajab itu ketika hari Jumat, melaksanakan sholat Jumat. Ketika itu khutbah sedang duduk, khutbah pertama beres, itu doa yang sangat mustajab. Boleh diucapkan, tapi jangan terlalu kencang. Dikhawatirkan nanti terdengar sama orang lain, ini orang sombong amat sih doa. Ya, boleh kita ucapkan, tapi cukup telinga kita yang ini. Kalau kita nggak mau mengucapkan dalam hati kita, ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Karim, dalam hati kita, dalam doa mustajab di siang hari. Tapi kalau di malam hari, silahkan kita berdoa. Ya, bahkan karena di malam hari ini kita langsung berhadapan dengan Allah, dan kita tidak ada yang mendengar siapa-siapa. Nah, ketika dalam sujud, bukan di sujud terakhir dalam sholat itu salah satu waktu mustajab ya. Nah, ketika di sujud terakhir itu kita ingin berdoa, atau ketika kita sebelum salam ingin Ya, karena berdoanya supaya tidak batal sholat. ya gini, ketika kita dalam sujud terakhir itu adalah waktu yang sangat mustajab. Namun kalau diucapkan, maka kita nggak sah sholatnya. Kalau sampai kita mengucapkan 8 sampai 3 huruf, kalau kita ucapkan, misalkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, atau apa Allahumma rabbana taqabbal
Sedangkan kalau kita dalam keadaan salat mengucapkan 3 huruf, maka kita batal salatnya, atau bisa jadi dimakruhkan salatnya. Gimana caranya? Ya, ini kan biasanya kita sebagai jadi imam atau jadi makmum bisa pada saat kita sujud yang terakhir Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, dalam hati kita, ya Allah yang karim minta. Kemudian gak sempat karena imam Allahu Akbar, jadi makmum Allahu Akbar, kemudian sujud lagi terakhir. Itu sebab di dalam hati. Karena kalau misalkan kita ucapkan di luar, itu kita keluar, ya keluar hurufnya banyak. Itu kita jangan sampai melebihi daripada 3 huruf. Jangankan hal tersebut, bahkan kalau ada imam yang salah, kita mengucapkan subhanallah, niat kita tuh bilangin imam, maka batal salat kita. Batal salat kita. Karena apa? Kita melebihi daripada 3 huruf. Karena apa? Kita bilangin. Gimana caranya? Gimana caranya supaya salat kita nggak batal? Subhanallah, kita niatkan zikir kepada Allah, bukan niatin bilangin si imam. Bukan, ini salah tafsir. Kadang-kadang subhanallah, subhanallah, niatin bilangin imam. Salat ini gak usah bilangin. Ya, kita niatkan zikir kepada Allah, subhanallah. Jangan kencang-kencang, pelan, cukup terdengar dengan kuping kita dan si imam atau sebelah kita. Kadang-kadang kita subhanallah, imam salah lagi subhanallah, makin salah imam, dan semuanya batal salat. Karena imam yang bertanggung jawab di dalam salat. Makanya jadi imam ini hati-hati, ya. Pikiran kita presin dulu dah. Kalau lagi galau sama pacar kita, jangan jadi imam, ya, jangan jadi imam. Karena subhanallah tanggung jawab di akhirat. Ini makmum banyak, ya. Kalau imam jangan salah, nanti tanggung jawab di akhirat nanti. Seperti tanggung jawab seorang imam itu sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Gede banget, nggak sembarangan. Mentang-mentang suaranya bagus, mentang-mentang tahfidnya bagus, tajwidnya bagus, jadi imam, wah masya Allah. Kalau dia jadi imam nggak ikhlas, dia ada suatu perkara yang dia inginkan, bukan karena Allah. Tanggung jawab di akhirat, tanggung jawab di akhirat. Seperti itu, ya, paham? Insyaallah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, jadi kalau kita mau bilangin sahabat kita salah itu pada apa dalam hati kita jangan bilangin, jangan punya prasangka untuk bilangin. Ya, kita berzikir kepada Allah subhanallah. Cukup sekali, tak boleh 2 kali. Subhanallah, zikir kepada Allah. Subhanallah itu artinya apa, Jos? Subhanallah artinya apa, Jos? Maha suci Allah. Ya, insyaallah kita lanjut malam Jumat. Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan duduk di majelis ilmu. Saya minta keridhaan dari rekan-rekan. Malam hari ini saya datang agak telat dikarenakan subhanallah, saya hari ini luar biasa dihadapkan dengan kegiatan yang sangat penuh banget. Ya, mudah-mudahan saya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan biar bisa nemenin kalian untuk di majelis ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dari saya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.